Un jour ou l'autre, il va la vendre, sa baraque. T'en veux? Ouais. Là, tu m'en mets, j'ai les mains pleines de sable. Ça bouge. Bah oui, ça arrive. T'as peur de toucher mon ventre? Non, 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 non. Excuse-moi de vous déranger. Des fois, ça fait peur, non? Bon, au début un peu, mais maintenant ça va. Oui. D'accord, mais j'ai pas envie de souffrir, moi. Il faut l'accepter, cette... Hai semua, selamat datang di channel Sweet Honey. Pada video kita kali ini, kita akan merangkum alur cerita dari film bergenre drama romansa buatan negara Perancis, yang berjudul Hideaway, yang dirilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang wanita berusia 30 tahun yang ditinggal mati oleh sang kekasih setelah keduanya mengalami overdosis obat terlarang. Dia yang selamat dari kejadian naas tersebut, mendapat kabar dari pihak rumah sakit kalau saat ini dia sedang mengandung anak dari pacarnya yang baru saja meninggal. Hingga suatu ketika, saudara dari kekasihnya yang sudah mati, tiba-tiba datang ke tempat tinggalnya untuk memberikan sedikit bantuan kepadanya yang sedang hamil besar. Seperti apa cerita lengkapnya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe agar kalian tetap update konten alur cerita film horor kehamilan, maupun film tentang wanita hamil lainnya. Yuk mari, kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita paruh baya yang seketika terkejut saat melihat putra kandungnya sudah dalam kondisi tergeletak di sebuah apartemen, tempat di mana dia biasa tinggal. Dan yang lebih naasnya lagi, sesaat setelah tim medis datang, wanita tersebut harus menerima kenyataan pahit, bahwa putranya telah meninggal dunia. Yang kemungkinan besar disebabkan oleh overdosis obat terlarang. Tak hanya itu, pemuda malang tersebut ternyata tidak sendirian. Dia mengajak sang kekasih untuk ikut menggunakan barang jahanam bersamanya. Sementara itu di rumah sakit, berbeda nasibnya dengan si pria, ternyata nyawa dari sang kekasih masih bisa tertolong. Wanita tersebut adalah sang karakter utama, yang bernama Mus, sedangkan pacarnya yang sebelumnya ditemukan meninggal, bernama Louis. Setelah Mus terbangun dari masa kritisnya, para pihak rumah sakit datang menemui Mus untuk memberitahunya mengenai kematian sang kekasih. Tak hanya itu, mereka juga mencoba memastikan tentang kapan terakhir kali Mus mengalami menstruasi. Mus hanya menjawab kalau dia tidak bisa mengingatnya. Pak dokter berkata kalau mereka telah melakukan prosedur tes darah, yang menunjukkan hasil kalau saat ini Mus sedang hamil. Mereka juga meyakinkan bahwa bayi dalam kandungan Mus adalah anak dari Louis yang sudah meninggal. Bahkan sekarang usia kehamilan Mus sudah menginjak sekitar 8 minggu. Mus hanya bisa terdiam tanpa berkata apapun sambil meneteskan air matanya. Singkat cerita pada hari pemakaman Louis, Mus turut serta datang ke pemakaman dari mendiang sang mantan kekasihnya tersebut. Kebetulan saat itu saudara kandung dari mendiang Louis, maju ke depan untuk membacakan doa penghormatan terakhir. Mus baru menyadari kalau Louis mempunyai adik kandung yang berusia sepantaran dengannya. Pria tersebut bernama Paulus. Setelah itu, semua orang mengantarkan jenazah Louis masuk ke dalam liang lahat. Di saat yang sama nampaknya Mus tidak mau membaur dengan keluarga besar Louis dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Setelah prosesi pemakaman rampung, terlihat Mus yang berada di dalam toilet sedang mengkonsumsi beberapa pil yang masih belum diketahui obat apakah itu. Setelah itu Mus memperlihatkan gelagat yang cukup canggung di depan para kerabat serta keluarga besar dari mendiang Louis yang saat itu tak hentinya menatap ke arahnya. Seolah hanya dia sendirian yang menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Untung saja tak lama kemudian Paulus selaku saudara kandung Louis, datang dan mencoba menghampiri Mus. Namun dia datang hanya untuk mengantarkan Mus ke dalam ruangan pribadi ibunda Louis yang ingin bertemu dan berbicara dengan Mus. Sesampainya Mus dan Paul ke tempat ibunda Louis, Mus disambut baik oleh ibu kandung Louis yang sepertinya sudah lama mengenalnya. Lalu ibunda Louis memberitahu kepada Mus kalau sekarang dia sangat bingung sesudah mendengar kabar kehamilan Mus. Dia sebenarnya tidak menginginkan pewaris untuk putranya yang telah meninggal.
Bahkan Ibunda Louis secara terus terang mengatakan kalau mereka akan mengatur rencana untuk mengakhiri kehamilan Moose. Dalam arti lain, Ibunda Louis meminta kepada Moose untuk segera menggugurkan kandungannya. Di saat yang sama Paul yang kebetulan saat itu masih berada di dekat mereka, secara perlahan memandangi wajah Moose dengan rasa penuh empati. Apalagi setelah mendengar pernyataan dari ibu kandungnya yang sangat tidak terduga. Mau tak mau, Moose dengan mata berkaca-kaca, hanya bisa mengiyakan permintaan wanita yang kelak akan menjadi nenek biologis dari bayi yang dia kandung. Par ailleurs, nous ne tenons pas dans la famille à ce que Louis ait une descendance, alors qu'il n'est plus parmi nous. Si vous avez besoin, je peux vous organiser un rendez-vous avec notre médecin qui réglera cette affaire très rapidement. Je comprends. D'accord. Très bien. Usai sesi perbincangan selesai, nampaknya Moose merasa sangat sedih sekaligus kecewa terhadap permohonan Ibunda Louis kepadanya. Dia langsung pergi begitu saja ke suatu tempat dengan menaiki kereta api. Singkat cerita beberapa bulan kemudian, Paulus tiba di sebuah stasiun kereta yang terletak di pedesaan terpencil. Ternyata dia berkunjung ke rumah Moose yang lokasinya berada di tepi laut. Moose akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal yang aman dan nyaman di sebuah rumah kecil. Dia tinggal di tempat tersebut dalam upaya untuk bersembunyi dari pengawasan keluarga besar mendiang Louis. Ternyata semakin kesini dia justru mengambil pilihan yang tak sejalan dengan keputusan Ibunda Louis. Moose malah bertekad untuk terus menjaga dan melahirkan bayi dalam rahimnya. Paul juga tak menyangka dengan keputusan Moose sampai membuatnya sempat pangling ketika melihat bentuk tubuh Moose yang berubah drastis. Awalnya Moose sempat berprasangka buruk terhadap Paulus, yang dia kira kalau kedatangannya diperintahkan oleh Ibunda Louis. Namun nyatanya tidak. Paul datang ke tempat tinggal Moose karena dia sedang melakukan perjalanan ke Spanyol, lalu menyempatkan diri mampir ke rumah Moose untuk beberapa hari ke depan, sekaligus untuk melihat bagaimana keadaan Moose sekarang. Bahkan ibunya sendiri tidak tahu kalau dia sedang pergi dari rumah. Moose kemudian menuntun Paul menuju ke kamar kosong yang nantinya akan menjadi tempat beristirahat untuk Paul. Sambil berkata kepada Paul untuk tidak mengharapkan sesuatu yang serba mewah di rumah Moose. Namun sepertinya Paul sangat menyukai tempat barunya yang menyuguhkan suasana sejuk dan pemandangan yang asri. Pada malam harinya mereka makan malam sambil bercengkrama bersama. Di saat itulah, Moose bercerita kalau rumah yang dia tinggali sekarang adalah rumah milik seorang pria tua yang merupakan kekasih gelap Moose ketika dirinya masih berusia 16 tahun. Sang kekasih gelap alias Sugar Daddy dari Moose dengan baik hati meminjamkan propertinya karena merasa iba setelah melihat keadaan Moose yang sekarang sedang hamil tanpa suami. Di dalam tempat persembunyiannya, Moose menghabiskan waktu untuk merenungkan masa depannya kelak, sambil hidup dengan dana terbatas. Dia juga ketergantungan terhadap obat sejenis metadon, yang mau tak mau harus dia konsumsi guna menghindari kecanduan terhadap obat terlarang. Saat akan beristirahat, Moose mengalami kesulitan tidur akibat terganggu oleh suara piano yang saat itu dimainkan oleh Paul. Dia kembali menyalakan lampu dan langsung berteriak kepada Paul untuk segera menghentikan permainan pianonya. Namun sepertinya Paul tidak mendengarkan suara bentakan Moose. Paul tetap melanjutkan permainan pianonya yang malah membuat Moose perlahan menjadi terlena hingga terhanyut akan keindahan suaranya. Pada pagi harinya, Paul berinisiatif membuatkan kopi hangat untuk diminum berdua bersama Moose. Paul kemudian iseng bertanya kepada Moose, seberapa jauhkah jarak menuju ke pantai, jika hanya berjalan kaki. Moose pun menjawab kalau jaraknya cukup dekat. Paul kemudian mengajak Moose untuk pergi ke pantai bersamanya. Moose lekas menolak ajakan Paul karena dia biasa pergi ke pantai saat sore menjelang matahari terbenam. Dia tidak terlalu suka bila tubuhnya terkena pancaran sinar matahari. Berbanding terbalik dengan Paulus yang menjadi pemuja sinar matahari sejak masih kecil. Dia lalu berpamitan akan meninggalkan Moose sebentar untuk pergi ke pantai saat itu juga. Saat akan keluar ke jalan, secara kebetulan Paul berpapasan dengan seorang pria di dalam mobil yang datang ke halaman rumah Moose. Pria tersebut bernama Suri. By the way, selama ini Moose masih dijaga secara emosional oleh pria tua pemilik rumah yang pernah diceritakan sebelumnya. Suri adalah satu-satunya kontak yang menghubungkan Moose dengan Sugar Daddy-nya.
Dia adalah seorang pemuda setempat, yang bertugas mengantarkan beberapa barang kebutuhan serta stok makanan kepada Muus. Suri kemudian iseng bertanya siapakah pria yang baru saja berjalan kaki keluar dari halaman rumah Muus. Awalnya Suri mengira kalau pria tampan tersebut adalah suami dari bayi yang dikandung Muus. Tetapi Muus lekas membantahnya karena dia tahu kalau pria yang baru saja dilihat Suri tidak akan pernah menyukai wanita. Tanpa dia sadari, kalau perkataannya barusan akan menjadi semacam KLU kepada Suri. Suri kemudian pergi sesaat setelah Muus memberikan sedikit uang tip kepadanya. Tak lama sesudah Suri pergi, Muus merasakan sensasi nyeri pada perutnya. Nampaknya, ini adalah kali pertama Muus merasakan pergerakan dari si jabang bayi. Sepulang dari pantai, Paul sedikit mencurahkan perasaannya mengenai kematian Louis kepada Muus. Paul mencoba memastikan apakah Muus benar-benar mencintai Louis saat masih hidup. Dia berkata demikian, karena Paul tahu bahwa semasa hidupnya, Louis seringkali membentak dan memarahi Muus ketika keduanya sedang bertengkar. Tak hanya itu, sebagai seorang pecandu obat terlarang, Louis juga tak jarang menyakiti hati ibunya sendiri, hingga beberapa kali membuat sang ibu menangis akibat lonjakan emosinya yang labil. Tanpa memberikan komentar apapun, Muus seketika meminta kepada Paul untuk bersedia menemaninya pergi ke pantai ketika hari menjelang sore. Dan mereka pun akhirnya berjalan kaki bersama menuju pantai. Betapa beruntungnya Muus bisa mendapatkan rumah pinjaman yang terletak di dekat pantai yang indah dan ramai pengunjung. Di sana keduanya duduk bersantai sambil berjemur di bawah terik matahari yang masih lumayan menyengat. Ketika Paul tidur tengkurap di samping Muus guna menjemur bagian belakang tubuhnya, Muus berulang kali mencuri kesempatan untuk memandangi tubuh maco milik Paul. Sambil membayangkan dalam hati kalau cukup disayangkan, jika pria yang selonjoran di sampingnya adalah kaum pelangi. Ketika sedang iseng berjalan-jalan menyusuri pantai, Muus disapa oleh seorang wanita asing ketika sedang berjalan-jalan di dekat air laut. Entah mengapa wanita tersebut tiba-tiba memuji aura kecantikan Muus yang semakin terpancar pada masa kehamilannya. Tak hanya itu, setelah beberapa menit mengobrol dengan Muus, wanita tersebut kemudian meminta izin untuk memperbolehkannya menyentuh dan mengelus perut besar Muus. Tentu saja Muus tak merasa keberatan dan langsung mengizinkannya. Akan tetapi hanya selang beberapa detik saja, Muus dibuat kesal dengan sikap wanita tersebut yang terkesan sok tahu terhadap kondisi kehamilannya. Dia terus-menerus memberi beberapa nasihat yang tidak diinginkan oleh Muus. Il faut lui prévenir aussi que vous allez avoir mal pendant l'accouchement. Mais qu'il faut lui dire tous les jours que vous l'aimez. Cette souffrance, ce sera votre cadeau pour lui. D'accord, mais j'ai pas envie de souffrir, moi. Écoutez-moi. Si, maintenant, foutez-moi la paix. Tentu hal tersebut membuat suasana hati Muus menjadi kesal. Dia langsung kembali ke rumahnya tanpa mengajak Paulus. Namun karena Paulus adalah tipe orang yang pengertian, dia tetap mengikuti kemana arah perginya Muus, meski tanpa diminta. Setibanya di rumah, Paul mendapati Muus yang saat itu terlihat sangat galau, malah seenaknya tiduran di lantai dengan pakaian yang minim. Karena dia tahu kalau berbaring di lantai adalah hal yang tidak baik bagi ibu hamil, dia lekas menyuruh Muus untuk pindah ke kamar tidur. Tak hanya itu saja bukti perhatian dari Paul yang ditunjukkan kepada Muus. Pada malam harinya Paul membantu Muus yang sedang kesulitan menyalakan kompor gas miliknya. Ternyata sama halnya dengan di Indonesia. Di sana mereka juga memakai semacam tabung gas LPG, yang bisa diganti dan diisi ulang. Namun bedanya orang Prancis menggunakan tabung gas yang jauh lebih besar. Setelah selesai membantu Muus mengganti tabung gas, keduanya kembali mengobrol secara intim bersama. Saat itu Muus akhirnya mengatakan alasan dia memilih untuk membesarkan bayi dalam kandungannya. Dia memutuskan untuk tidak mengaborsi bayinya karena pada dasarnya Muus sangat penasaran. Muus penasaran seperti apa warna dari kedua bola mata bayinya setelah lahir. Apakah kelak anaknya akan mempunyai mata yang sama dengan Louis atau malah mirip dengan ibunya. Tak hanya itu, dia juga ingin tahu semua ciri-ciri fisik dari bayinya. Apakah bentuk hidung dan warna kulitnya lebih mirip seperti dirinya atau justru meniru ayahnya. Itulah sebabnya mengapa Muus bertekad akan menjaga bayinya sampai lahir. Setelah asik mencurahkan hati, Muus tiba-tiba merasa ngidam ingin mendengar suara Paul bermain piano. Paul pun menuruti permintaan Muus. Ternyata Paul tidak cuma jago bermain piano. Dia juga melantunkan sebuah lagu yang dia nyanyikan dengan suaranya sendiri. Tentu hal tersebut membuat hati dan pikiran Muus menjadi tenang dan tentram.
Sepertinya Mus mulai terpikat dengan aura kegantengan yang terpancar dari Paul saat sedang bermain musik. Emmène-moi. Paul kemudian meminta izin akan mencari udara segar setelah berhasil menghibur psikologis Mus. Dan saat Paul keluar, Mus yang sepertinya mulai kepo lekas memanfaatkan kesempatan untuk mencari tahu isi dari tas milik Paul. Di dalam tas tersebut Mus mendapati beberapa lembar foto jadul yang terjepit di tengah buku diari milik Paul. Foto-foto tersebut berisi potret dari kenangan masa kecil Paul bersama mendiang saudaranya. Entah apa yang dia rasakan Mus saat ini, dia menata rapi beberapa potret foto masa kecil Paul, bersama sang ayah dari bayi dalam kandungannya. Pada esoknya Mus memergoki Paul sedang tidur bersama orang lain di dalam kamarnya. Paul pun meminta maaf kepada Mus karena sudah lancang membawa orang lain ke dalam rumahnya. Namun apalah daya Mus terlanjur kesal dibuatnya. Dan kekesalan Mus bukan tanpa sebab. Ternyata Paul sudah tidur bersama Suri yang biasa membantu Mus. Mus yang nampaknya merasakan bibit-bibit kecemburuan di lubuk hatinya, langsung bergegas pergi dari pasangan menyimpang tersebut. Suri pun berinisiatif meminta maaf kepada Mus. Tapi apa boleh buat saat ini Mus sudah semakin kecewa setelah mendapati orang yang dia sukai tidur dengan pembantunya. Tanpa menunggu lama Mus langsung memecat Suri. Mus berdalih kalau sekarang dia sudah tidak membutuhkan Suri lagi karena sudah ada Paul yang tinggal bersamanya. Kemungkinan Mus memberhentikan Suri secara tiba-tiba karena masih kesal dengannya. Ketika Paul bertanya kemanakah Suri berada, Mus berbohong dengan berkata kalau Suri baru saja pergi karena ada urusan penting. Tetapi Paul malah berusaha mencarinya. Hingga keduanya saling bertemu dan bermesraan di pantai. Binatang. Setelah mengetahui kalau stok obat metadonnya sudah menipis, Mus pergi ke pusat kota untuk mampir ke apotek pada siang harinya. Sesudah memborong beberapa botol metadon, dia langsung meminumnya di pinggir jalan. Kemudian Mus menyempatkan diri mampir di sebuah kafe outdoor. Di saat itu Mus ditraktir oleh seorang pria asing yang berada tak jauh dengannya. Selang beberapa saat pria tersebut mencoba mendekati Mus. Setelah keduanya duduk saling berdampingan dan sedikit berbasa-basi, pria asing tersebut langsung menawarkan ajakan kepada Mus untuk bersedia mampir ke salah satu kamar miliknya dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Mus pun tertawa mendengar ajakan pria tersebut yang terkesan secara terang-terangan dan langsung ke intinya. Itu karena Mus sudah paham kemana arah pembicaraan antara keduanya. C'est votre truc les femmes enceintes? Oui. Bah c'est bien ça, vous au moins vous êtes direct. Pas de blabla, droit au but. Mus pun menyambut baik ajakan si pria asing tersebut dan lekas masuk ke dalam mobilnya. Sesampainya di kamar penginapan yang dimaksud, Mus yang awalnya tidak percaya, akhirnya merasa takjub dengan pemandangan laut yang terbentang indah di balik jendela kamar. Tanpa menunggu lama mereka pun memulai adegan haram. Sementara itu di tempat lain, Paul kesulitan mencari keberadaan Mus di dalam rumahnya. Itu karena Mus sedang asik bermesraan dengan orang lain. Setelah Paul membersihkan diri, dia tanpa sengaja menemukan satu botol metadon kosong, yang tersimpan di dalam lemari kecil yang berada di dapur. Singkat cerita pada sore harinya, Mus akhirnya kembali ke rumah sambil memperlihatkan ekspresi wajah bahagia. Tetapi Mus merahasiakan hubungan gelapnya dari Paul. Tak lama kemudian Mus mencium aroma yang tak asing pada tubuh Paul. Sampai membuat Mus mengira kalau Paul telah masuk ke dalam kamarnya dan memakai parfum miliknya. C'est quoi ce parfum? Je l'ai trouvé dans la salle de bain. C'était le parfum de Louis. Je sais. Paul kemudian bertanya apakah tidak berbahaya jika Mus mengkonsumsi obat metadon saat sedang hamil. Dia takut jika obat tersebut akan berdampak buruk bagi bayi dalam rahim Mus. Mus pun berkata kalau metadon masih aman dikonsumsi bagi ibu hamil. Justru malah sebaliknya. Jika Mus berhenti meminum metadon, maka dia akan kembali merasakan gejolak kecanduan terhadap obat terlarang, yang mana efeknya akan jauh lebih buruk bagi bayinya. Dia lalu bertanya mengapa belakangan ini Paul merasa prihatin atas kehamilannya. Apalagi setelah melihat Paul rela jauh-jauh datang kemari hanya karena dirinya sedang hamil.
Akan tetapi belum sempat menjawab pertanyaan tersebut, keduanya mendengar suara mobil si Suri yang tiba-tiba datang menjemput Paul. Namun kali ini Moose memohon kepada Paul untuk bisa ikut dengannya. Alhasil untuk pertama kalinya mereka membawa seorang wanita di tengah malam kencan antara keduanya. Sepertinya keikutsertaan Moose bukan tanpa alasan. Sesampainya mereka di klub malam, terlihat jelas kalau Moose seolah berupaya menghalangi hubungan antara keduanya. Dia tak hentinya berdansa di antara Paul dan Suri. Namun tak lama kemudian perut besar Moose tak sengaja tersenggol cukup keras oleh tangan pria lain. Hingga membuatnya merintih kesakitan di tengah dentuman musik DJ. Dan yang lebih menyebalkannya lagi, Paul dan Suri tidak menyadari kalau wanita terdekat mereka sedang menahan rasa nyeri akibat terkena sikut pada perutnya. Malahan keduanya semakin asik berjoget, apalagi setelah Moose yang dari awal menjadi penghalang, seketika pergi dari keduanya. Setelah rasa sakitnya mulai reda, Moose berjalan menyusuri diskotik untuk mencari tahu keberadaan Paul dan Suri. Namun betapa terkejutnya Moose setelah mendapati keduanya sedang beradu bibir alias bertukar jigong di sisi pojok tangga. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu. Kedua jahanam tersebut berhasil membuat Moose seketika galau. Dia secara perlahan kembali ke area diskotik dengan tubuh yang semakin lemas dan sempoyongan. Setelah ketiganya menghabiskan malam dengan berdansa dan meminum banyak alkohol, Moose tiba-tiba meminta kepada Paul dan Suri untuk menurunkannya di tengah perjalanan. Tentu saja Paul dan Suri tak akan memperbolehkan Moose berjalan sendirian di malam yang sepi. Tapi apa boleh buat Moose terus memaksa keduanya untuk segera menghentikan mobil. Tak lama setelah Moose turun dari mobil, Paul yang merasa khawatir akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Moose. Namun sesaat sebelum berpisah dari Suri, mereka masih sempat-sempatnya kembali bertukar jigong di dalam mobil. Sambil menghilangkan efek mabuk yang dialami keduanya, Moose dan Paul kembali berbagi rahasia di sebuah taman. Kali ini Paul berkata jujur kalau dia bukanlah saudara kandung dari Louis. Suatu ketika Paulus diberitahu oleh ibunya sendiri bahwa dia adalah anak angkat yang dulu diadopsi oleh keluarga. Sontak semenjak mengetahui rahasia tersebut, Paul secara diam-diam menjalin hubungan asmara dengan Louis. Itulah mengapa Paul menjadi satu-satunya orang yang paling terpukul sejak awal kematian Louis. Pada suatu siang Moose menemani Paul mampir ke sebuah gereja untuk memanjatkan doa. Namun dia sendiri tak ikut masuk ke dalam gereja dan memilih menunggu Paul dari luar. Sepulang dari gereja, mereka menghabiskan waktu berenang di pantai. Namun berbeda dari sebelumnya, untuk pertama kalinya Moose dan Paul berenang bersama tanpa ada rasa canggung di antara keduanya. Tak berhenti di situ saja, sekarang Moose mulai berani memberikan kode kepada Paul. Dia tiba-tiba menggoda iman Paul dengan cara meminta sedikit sunblock yang dibawa Paul. Hanya saja dia tak bisa mengoleskan sunblock ke tubuhnya sendiri. Alhasil, sambil memasang raut wajah tegang, Paul akhirnya mau tak mau harus menuruti permintaan Moose. Pada malam harinya Moose dibuat terkejut sekaligus ketakutan setelah mendengar suara keras yang berasal dari belakang dapurnya. Sontak Moose segera mengambil pisau dapur untuk pertahanan diri. Ternyata itu adalah Paul yang sudah oleng akibat mabuk berat sepulang dari party. Hanya saja kali ini dia pergi ke klub malam sendirian tanpa pasangan karena Suri tak kunjung menjawab teleponnya. Dengan keadaan hamil besar, Moose tetap memaksakan diri untuk menuntun Paul yang sudah oleng, menaiki tangga menuju ke kamar tidurnya. Setelah itu Moose membantu Paul mengganti bajunya. Karena saat ini keduanya sama-sama saling menyimpan perasaan. Terjadilah momen yang sangat langka di mana Paul untuk pertama kalinya merayu wanita secantik Moose. Apalagi pada malam itu Paul masih di bawah pengaruh minuman beralkohol, yang membuatnya semakin tak bisa membendung hasrat terdalam sebagai seorang pria. Dan mereka pun saling berhubungan haram. Pada pagi harinya Moose terlihat sangat ceria dari biasanya. Begitu juga dengan Paul yang nampaknya merasakan kebahagiaan yang sama, meski tak mau memperlihatkannya secara gamblang kepada Moose. Meski keduanya senang dengan apa yang telah terjadi pada malam sebelumnya, namun cukup disayangkan jika hari ini adalah momen terakhir mereka hidup berdampingan. Karena sekarang adalah waktu keberangkatan Paul melanjutkan perjalanannya menuju Spanyol. Sesaat sebelum Paul pergi meninggalkan Moose, Moose memohon kepada Paul untuk berjanji akan menemuinya di Paris setelah melahirkan.
Paul pun berjanji akan menemui Moose di Paris sambil berpamitan dengan bayi dalam perut Moose. Nampaknya Paul masih sulit untuk rela meninggalkan Moose sendirian. Setelah keduanya saling berpisah, Moose merasakan kesepian yang cukup mendalam. Dia tak lagi bisa mendengarkan musik indah dari piano tua yang sering dimainkan Paul. Akhirnya tangis Moose semakin pecah saat meratapi kesedihan usai ditinggal pergi oleh satu-satunya orang yang selalu menemani kesehariannya. Dia menangis terseduh di tengah taman yang terletak tak jauh dari rumahnya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, terlihat Paul sedang berjalan memasuki area rumah sakit yang berada di tengah kota Paris. Ternyata Paul mengunjungi sang kekasih yang sudah melahirkan putri kecilnya yang cantik dan lucu. Mereka pun terlihat sangat bahagia bisa saling bertemu satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, Paul memberi sedikit kejutan kepada Moose dengan menunjukkan potongan rambut barunya yang terlihat mirip sekali dengan mendiang Louis. Dia lalu melihat si bayi imut yang baru saja dilahirkan Moose. Di saat yang sama, Moose malah fokus memandangi ekspresi wajah Paul, yang nampaknya sangat senang akan kelahiran dari putrinya. Tak lama kemudian, Moose meminta Paul untuk menjaga bayinya, sementara dia akan pergi sebentar untuk mencari udara segar. Namun nyatanya Moose berbohong pada Paul. Moose pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Ternyata dia masih belum siap menjadi seorang ibu bagi putrinya. Cukup hanya dengan melihat bagaimana cara Paul memandangi bayinya saja, dia langsung memberi kepercayaan penuh terhadap Paul. Yang dia yakini kalau nantinya akan menjadi orang tua yang jauh lebih baik, ketimbang dirinya sendiri. Paul, quand j'ai vu ton regard sur Louise à la maternité, j'ai compris que tu serais la meilleure personne pour t'en occuper, et l'aimer comme elle le mérite. Alors je te la confie. Je suis pas encore prête à être mère. Il me faut du temps pour réapprendre à vivre et à aimer. Un jour je reviendrai. Je sais que tu seras là avec elle. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde. Je vous embrasse tous les deux. Moose. Paul yang merasa heran mengapa Moose tak kunjung kembali ke dalam kamar, kemudian secara perlahan mendekat ke arah bayi Moose, lalu menggendongnya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film yang lain.